Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim, para ulama, khusus umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, dan juga tak lupa pula kepada para pendengar yang kami hormati, para penyimak, para pecinta Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah. Salawat salam semoga tetap mengalir kepada harikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dilihatkan kepada para sahabatnya dan tabi'in dan tabi'atnya sehingga nyampe kepada kita semua, dan kita mendapat syafaatnya dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Hari ini sebelum dimulai kirim Fatihah kepada muslim, mudah-mudahan mendapat barokahnya daripada muslim. Kita dijadikan hamba yang menjadi solihin selama dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. At-taharatu, ini menerangkan tentang taharah. Ya fi'lu ma la tasihu sholatu illa bihi kaizalatin najasati wal istinja'i wal wudu'i wal ghusli wat tayammumi. Jadi taharah yaitu adalah sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan itu adalah menjadi syarat atas kita boleh untuk melakukan sholat. Dalam artian kita, taharah itu adalah syarat sahnya untuk bisa kita melakukan sholat. Sebetulnya kita suci dari hadas kecil ataupun hadas besar ataupun najis, baik dari pakaian, tempat, dan juga anggota. Kita harus suci semuanya, baik dari hadas kecil, hadas besar ataupun hadas kecil. Itu taharah. Jadi selagi kita nggak punya wudu, maka tidak boleh untuk melakukan sholat. Selagi kita masih keadaan haid, tidak boleh juga melakukan sholat. Selagi kita masih nifas, tidak boleh melakukan sholat. Selagi kita masih hadas besar, kita tidak boleh melakukan sholat. Dalam artian kita harus suci atas segala-galanya, dalam artian pakaiannya suci, tempatnya suci, dan juga kita anggotanya harus suci, punya wudu. Kalau kita punya hadas kecil berarti harus kita melakukan wudu terlebih dahulu. Kalau memang kita punya hadas besar berarti kita harus mandi besar terlebih dahulu. Itu taharah, yang mana sehingga taharah itu memperbolehkan kita sholat dan juga menjadi syarat daripada sahnya sholat. Jadi kalau kita mau melakukan sholat, itu harus diperhatikan dulu tempatnya, pakaiannya, dan juga kita apakah sudah suci apa tidak. Kalau memang belum suci, ya kita tidak boleh melakukan sholat dan juga membaca Al-Quran. Kalau kita nggak punya wudu, selagi kita masih hadas besar, kita tidak boleh melakukan sholat. Dalam artian kita harus suci atas segala-galanya, dalam artian pakaiannya suci, tempatnya suci, dan juga kita anggotanya harus suci, punya wudu. Kalau kita punya hadas kecil berarti harus kita melakukan wudu terlebih dahulu. Kalau memang kita punya hadas besar berarti kita harus mandi besar terlebih dahulu. Itu taharah, yang mana sehingga taharah itu memperbolehkan kita sholat dan juga menjadi syarat daripada sahnya sholat. Jadi kalau kita mau melakukan sholat itu harus
diperhatikan dulu tempatnya, pakaiannya, dan juga kita apakah sudah suci apa tidak. Kalau memang belum suci, ya kita tidak boleh melakukan sholat dan juga membaca Al-Quran. Nah, kalau kita nggak punya wudu, nggak boleh juga baca Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran di situ ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Ya. La yamassuhu illal mutahharun, jangan kau menyentuh kepada Al-Quran illal mutahharun, kecuali engkau dalam keadaan suci, kecuali dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan kita suci. Ya, sehingga di sana ada penerapan la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Makanya itulah kehebatan daripada kita sebagai umat Islam. Di setiap kita melakukan sesuatu untuk ibadah kepada Allah, kita harus suci dulu, suci. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah paling senang yang baik-baik. Allah senang kepada yang suci-suci. Allah senang kepada yang bagus-bagus. Kalau enggak bagus, ya berarti la yaqbalu illa thayyiban, berarti tidak dikabulkan, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah, mari kita sebagai umat Islam lakukan sholat untuk bisa menuju sholat. Itu jangan kita tinggalkan. Kalau kita sudah seperti itu, sudah menjadi syarat, kita jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Jadi najis itu, jadi tohara itu suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu adalah menjadi syarat sahnya untuk kita bisa melakukan sholat, seperti menghilangkan najis, cewek, wudu, mandi, dan tayammum, seperti itu. Kalau kita nggak punya wudu, ya harus wudu dengan air. Kalau memang nggak ada air, ya harus kita tayammum, sebagaimana yang sudah disebutkan, sebagaimana yang sudah digambarkan oleh para ulama. Ya, mungkin sampai di sini tentang tohara. Bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan, minta maaf. Ya, tidak batasnya. Tolong channel ini disebarkan biar bermanfaat bagi kita semua, karena ini adalah kebaikan. Ya, biar juga barangkali kita hidup ini, barangkali kita menyebarkan hal-hal seperti ini yang kita akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini akhiran. Wabillahi taufiq wal hidayah.